hari ini tanggal berapa saya kira? Tanggal 28 Mei jam 9 2021. Tadi pagi sekali saya agak terkejut juga karena ketika membau itu saya sama sekali nggak bisa membau. Nah, saya langsung berpikir, waduh, ini jangan-jangan COVID ini. Gitu. Saya juga sempat batuk-batuk kering sih. Kadang-kadang juga pusing gitu. Kayak saya agak khawatir juga ini jangan-jangan COVID. Secara kondisi fisik sih masih oke, ya kayak flu biasa lah. Saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi ya daripada mengkhawatirkan, saya sudah lapor ke Pak RT, lapor ke Satgas, Satgas COVID di kampung, dan saya diminta untuk tes COVID ke puskesmas. Udah mau berangkat ini saya, tapi tiba-tiba katanya puskesmasnya nanti jam 10. Ayo lah, nunggu dulu. Tuh, jadi yang jelas hari ini kopi pagi saya ya rodo-rodo nggak kayak biasanya nikmatnya lah. Oke, sekarang jam 1 siang tanggal 28 Mei 2001. Tadi jam 10 saya sudah ke puskesmas. Ya, kenapa ke puskesmas? Karena itu disarankan oleh Satgas di kampung saya, Satgas COVID, untuk ke puskesmas. Jadi udah didata lah di sana. Jadi enak. Sampai di puskesmas ya nggak terlalu banyak ngantri lah. Saya dapat nomor 10. Ketika datang itu sudah nomor 2. Jadi ya sebentar aja lah, kira-kira sekitar sejam lah. Udah isi saya, terus anak baru saya juga di tes. Jadi tadi udah hidung saya udah diogrok-ogrok, tenggorokan juga diogrok-ogrok, ya kan, sampai begini, terus itu diogrok sampai 2 lem gitu, ya kan. Pokoknya gak enak lah gitu. Udah, jadi saya nunggu, katanya sih 3 hari ya, itu baru keluar. Nah, ini saat ini saya ada di ruang karantina. Ruang karantina ini sebenarnya ruang dulu kamar anak saya. Nah, cuman karena anak saya udah menikah, jadi dia pulang. Jadi saya akhirnya nanti selama karantina saya akan berada di ruangan ini. Segala aktivitas dilaksanakan di sini. Bagi saya sih nggak masalah lah ya. Kalau saya itu sepanjang saya masih bisa workout, bisa olahraga ringan, masih bisa nonton YouTube, masih bisa nonton Netflix, nggak masalah sih, gitulah. Enjoy aja ya, saya nikmatin aja lah. Terus yang penting lagi, selama masih bisa ngopi, ya ayo ngopi sih, ya. Sip. Hari ini adalah hari ketiga saya berada di ruang karantina setelah setelah saya dinyatakan suspek COVID-19. Ya, ini sebetulnya bukan ruang karantina ya. Jadi kemarin pada saat saya tes swab itu, ketika saya pulang itu kamar ini langsung dibersihkan oleh anak saya, kemudian dijadikan ruang karantina. Jadi selama 3 hari saya berada di sini, ya kan, ditata peralatan kebutuhan saya dilengkapi,
laptop, terus kemudian alat-alat olahraga, apa aja lah. Juga termasuk itu si Pinky Rabbit. Jadi si Pinky Rabbit itu kata anak saya kan selama karantina saya tidak bisa ngeloni istri kan. Nah, untuk penggantinya biar dikelonin sama si Pinky Rabbit itu. Ya. Ada selama 3 hari ini ada sesuatu yang membuat saya gimana ya, bisa terharu, berterima kasih atau apa dengan kesigapan Satgas COVID di kampung saya, Kampung Pelita. Kenapa? Begitu saya melaporkan diri, saya kena COVID, suspek COVID, gejala-gejala COVID, bukan kena ya, suspek COVID, itu saya tim Satgas langsung ambil tindakan. Ambil tindakan itu artinya apa? Langsung melapor dan sebagainya. Dan saya diminta untuk karantina di rumah, jadi nggak boleh keluar-keluar dulu. Dan semua kebutuhan saya itu dipenuhi oleh tim Satgas ini. Ya alhamdulillah kemudian banyak juga tetangga-tetangga saya yang nganter macam-macam lah ya. Ada yang nganter makanan, nganter kue, terus kemudian juga macam-macam, obat, susu, pokoknya macam lah. Itu justru membuat perasaan ini tenang ya. Jadi ada yang mengatakan, loh kenapa sih begitu kena gejala COVID gitu kok terus woro-woro dan sebagainya, bilang sana sini dan sebagainya ya kan. Ya kadang-kadang nggak takut nanti dikucilkan atau apa gitu. Saya sih enggak ya. Saya punya prinsip begini. Begitu saya kira-kira suspek COVID, maka saya lebih baik terbuka. Ya, saya nggak masalah. Misalnya dengan saya menghadapi risiko dikucilkan dan sebagainya, saya nggak masalah. Tapi paling nggak dengan saya memberitahu, paling nggak mereka menjauh saya. Saya nggak mau mereka juga, kalau ternyata saya benar COVID, saya nggak mau mereka tertular juga. Saya nggak mau jadi penyebab dari yang menyebabkan semua orang lebih banyak lagi kena, ya kan? Dengan adanya gejala saya seperti itu, ya kan? Apalagi kita tahu bahwa varian dari COVID-19 yang dari India itu sudah masuk di Indonesia. Kita tahu sendiri bagaimana India gila-gilaan seperti itu kan. Itu sudah masuk di Indonesia. Saya ada berita bahwa itu beberapa sudah ditemukan di Jakarta juga. Kan? Apalagi yang kedua, kita tahu bahwa begitu setelah arus mudik kemarin, angka COVID meningkat lagi. Nah, saya nggak mau jadi kontributor atau apa ya, yang ikut juga menyebarkan itu. Makanya saya oke deh, saya nggak apa-apa, saya karantina, saya mengucilkan diri dulu. Untungnya yang saya cukup tenang adalah saya dapat support dari tetangga-tetangga. Mereka ya benar mengucilkan, tapi dalam arti positif, ya kan. Mereka support, mereka mengirimkan makanan dan sebagainya, ya kan. Ya begitu. Memang di kampung saya, Kampung Pelita ini sudah di istilahnya di setting itulah, bahwa setiap ada warga yang terkena COVID itu akan disupport oleh Satgas, dan tetangga-tetangga sekitar itu akan menyupport dia minimal secara mental. Ya. Bohong kalau saya mengatakan saya tidak takut dengan COVID, saya tidak takut dengan bohong. Itu saya menipu diri sendiri. Pasti panik, pasti kaget. Cuman saya jangan sampai bagi saya kepanikan itu justru menimbulkan paranoid. Saya berusaha tetap tenang, menyadarkan anak istri dan sebagainya. Itu langkah saya. Ya. Dan alhamdulillah tadi jam berapa tadi ya? Ya nggak siangan gitulah. Saya dapat kabar bahwa ternyata saya negatif. Jadi anosmia saya
batuk dan sebagainya itu tak lebih dari flu biasa. Sekarang tinggal sisa-sisa batuk sedikit, ya mudah-mudahan dengan obat, dengan vitamin dan sebagainya bisa segera sembuh. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, jaga jarak, pakai masker, vitamin, olahraga, dan satu lagi, makan. Sip.